kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya siang dan malam, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing kami, memelihara kami. Sehingga ini kami bisa berkumpul sekalipun lewat udara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Dan masing-masing kami pribadi datang di hadapan dan sujud di hadapan kaki-Mu saat ini. Kami sadar, kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan. Karena kami hanya manusia yang paling hina, paling berdosa di dunia ini yang sudah pernah Engkau ciptakan. Banyak sekali pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Baik yang secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, kami mohon berbelas kasihan dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Dan kami yang akan menyampaikan, kami tidak tahu apa. Kami hanya manusia yang hina dan berdosa. Dan biarlah Engkau yang mengurapi bibir lidah kami. Sehingga apa yang saya katakan, kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami mengerti bahwa kuasa si jahat tidak senang apabila kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan bentengi kami masing-masing pribadi. Tiang api-Mu di malam hari. Dan tiang awan-Mu di siang hari. Sehingga segala kuasa kegelapan tidak bisa menembus kami, akan terbakar dengan api dari surga. Karena Engkau adalah api yang menyala-nyala. Dan saat ini ada sudah melindungi kami masing-masing anak-anak-Mu. Memagari kami dari kuasa-kuasa si jahat. Sehingga kuasa si jahat dipermalukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 17 sampai 21. 1 Yohanes 5, 17 sampai 21. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita membacakan di dalam hati bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-17. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa Elohim buat panggilan ilahi.
Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat ketiga pasukan. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai-mempelai Kristus. Dan saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam kasih, dan salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan saya di sini hanya sebagai seorang yang mengingatkan kita. Saya yakin kita semua sudah mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan itu, apa yang dikatakan dosa dan apa yang dikatakan benar atau tidak. Dan saya hanya mengingat kita demikian rupa. Dan kita mengerti bahwa ini dari rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, Yohanes, dan ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Jadi kalau ditujukan kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan, berarti bukan langsung seperti kata-kata ini. Sedangkan orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan masih tidak tahu bagaimana yang dikatakan dosa. Jadi ketika dikatakan di sini bahwa seseorang itu sudah bisa membedakan dosa dan salah benar, berarti dia sudah mengerti sebelumnya kebenaran firman Tuhan itu hanya rasul-rasul mengingatkan kembali. Artinya berjaga-jaga supaya jangan sampai hilang atau dicuri oleh si jahat kebenaran yang sudah dibangun selama hidup di tengah-tengah dunia ini pada saat itu. Dan dari ayat ke-17 ini dikatakan tadi semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentu kita bertanya bahwa kejahatan adalah dosa. Kita mengerti sama sekali tidak ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu kebenaran. Dan membuat orang senang ketika ada kejahatan. Pasti semua itu dikatakan tidak benar dan itu sangat dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa ini itu yang membuat orang bisa masuk ke dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Jadi itu upah dosa itu adalah maut. Dia berbuah ibarat pohon, dia berbuah, buahnya dosa itu adalah maut. Jadi maut itu artinya kegelapan yang tiada batas dan tidak berhenti dan api yang menyala-nyala. Jadi itu yang dikatakan dengan maut, penyiksaan secara baik secara jasmani dan rohani. Jadi di sini dikatakan semua kejahatan adalah dosa, namun ada tetapi. Kata tetapi ini artinya ada pengecualian. Pengecualian misalnya ya, mungkin seperti kalau dikatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti ada kecuali, ada tetapi. Jadi kata tetapi ini bukan dalam arti diabaikan. Karena sudah dipakai kata tetapi. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita tahu dulu apakah dosa itu ada berbeda-beda. Sebenarnya dosa itu besar kecil, sama-sama dosa, sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Namun, ada dosa yang tanpa kita sadari, kita lakukan, bukan karena kita sudah berencana 1 minggu atau 1 hari atau 1 menit sebelumnya. Jadi, itu dikatakan bukan dosa yang mendatangkan maut. Namun dengan catatan, kita harus bertobat. Kita meminta ampun. Dan kita mengerti bahwa kejahatan tadi adalah dosa. Apa saja dosa yang tidak bisa diampuni. Kita mengerti. Yang pertama dari zaman dahulu kala, manusia diciptakan jatuh ke dalam dosa.
Dan Allah berfirman bahwa ketika salah satu memakan buah pohon pengetahuan, menurut perkataan Tuhan, mereka pasti, bukan hanya mudah-mudahan, jadi mereka pasti akan mati. Yang dimaksud bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Dan untuk menebus roh itu yang sudah hampir mati, harus dikeluarkan dari tempat tersebut dan harus dia menderita. Mungkin kita tahu apa saja penderitaan yang akan diterima masing-masing pribadi berbeda-beda. Ular, perempuan, dan laki-laki. Adam, Hawa, ada yang mereka terima. Sehingga mereka susah payah. Jadi itu artinya secara jasmani untuk menebus roh yang sudah mati di hadapan Tuhan karena perzinahan, dosa yang paling terberat. Berarti harus ada harga yang harus dibayar secara tubuh jasmani ini. Nah, begitu pula di perjanjian baru, seorang yang perempuan yang berzina itu ada bayarannya. Dia membayar dengan membawa sebuah buli-buli yang harganya itu sangat besar. Itu artinya harus membayar dengan perbuatan yang baik, yang lebih daripada orang lain. Jadi harus ada bayarannya untuk menebus roh yang sudah tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Dan yang paling tidak diampuni adalah pengkhianatan. Itu tidak bisa diampuni. Makanya pengkhianatan itu harus kita hati-hati. Yudas itu pengkhianat. Tapi kalau kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan, dosanya itu belum diampuni. Karena Tuhan Yesus belum mengatakan di atas kayu salib bahwa ampunilah mereka. Sebelum itu dia sudah mati. Sedangkan yang menyalibkan dia masih diampuni. Dan yang kedua adalah mendukakan Roh Kudus dan menghujat. Jadi kita tahu apa yang dikatakan mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus, berarti itu tidak ada pengampunan. Walaupun kita membayar secara tubuh kita ini siap digoreng, siap dicincang, itu kebenaran firman Tuhan, itu tidak ada pengampunan. Bukan saya yang mengatakan, tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan. Dan lagi kita tahu ada kesombongan. Makanya malaikat membawa puji-pujian dibuang ke neraka, dibuang ke gua-gua untuk menanti penghakiman karena kesombongannya. Dia sombong. Makanya kesombongan ini ya sangat berbahaya sekali. Memang kita merasa tidak melakukan apa-apa seperti perzinahan. Kalau perzinahan itu kan ya kita mungkin melakukannya, merasakannya. Sedangkan kesombongan ini hanya hati yang berbicara, orang lain tidak melihatnya. Tapi dalam hati kita merasa sombong, berarti ya padahal risikonya sama dengan pengkhianat. Artinya seakan-akan kita sedang merebut kemahakuasaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Kita merasa kita lebih dari Tuhan. Itulah makanya kita sering diingatkan bahwa kesombongan itu adalah berbahaya. Dan ada lagi yang dikatakan dengan menghakimi. Jadi yang berhak menghakimi itu secara jasmani pemerintah karena ada bukti dan itu diperbolehkan oleh Tuhan karena mereka juga dipakai oleh Tuhan apabila penghakiman mereka itu sesuai dengan kebenaran. Sedangkan menghakimi rohani itu kita tidak boleh.
Kita menghakimi, ini sudah sesat. Ini ajaran ini sudah sesat. Dan dia copot untuk membalikan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu menjadi pembenaran baginya, sehingga dia merasa benar. Itu sangat lagi berbahaya, karena dia menghakimi roh itu. Kebenaran firman Tuhan itu hanya Tuhan sendiri. Untuk menghakimi ini tidak benar, lihat di pasal ini, ayat ini sudah dikatakan begini, berarti seakan-akan dia itu menghakimi. Tuhan sendiri tidak menghakimi, tidak mengatakan begini begitu. Tapi manusia kadang kita melakukan itu. Saya sendiri kadang melakukan ini. Itu saya copot untuk membungkam orang itu. Nah, itu hak Tuhan untuk menghakimi itu sebenarnya. Tapi Tuhan sampai saat ini masih dia berbelas kasihan. Tapi siapa kita ini? Bahwa kita memakai firman Tuhan untuk mengutuk bahwa ajaran-ajaran ini salah dan hukumannya masuk neraka dan masuk kegelapan, ya banyaklah. Jadi kita diingatkan bahwa itu bukan hak kita. Nah, semua yang dikatakan kejahatan itu adalah dosa, berarti kita sudah tahu mana dosa yang terampuni, mana dosa yang bisa dibayar dengan tubuh jasmani di hadapan Tuhan, sehingga roh itu bisa terselamatkan. Dan mana juga dosa yang mudah terampuni dengan kita sadar dan meminta ampun. Artinya seperti yang belum kita rencanakan. Artinya dengan tiba-tiba kita melakukan, berarti bukan karena kita sudah mengerti bahwa itu dosa, tapi tanpa disangka-sangka. Jadi itu tidak membawa diteruskan di sini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat mengamahnya. Jadi kita diberitahukan bahwa kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, berarti kita ini yang mengatakan firman Tuhan, Tuhan menganggap kita bahwa kita ini lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa. Artinya bukan dalam arti kita ini semua tidak melakukan dosa. Dan bisa kita menjadi bingung. Tuhan juga berkata, satu orang pun tidak ada yang benar. Dan kenapa berkata di kalimat ini, harus tidak berbuat dosa, seperti ada yang benar. Jadi kita agak bingung, mana yang bisa kita percayai. Jadi artinya kita tahu bahwa dosa yang tadi ada yang mendatangkan maut dan ada yang tidak mendatangkan maut. Salah satu yang tersembunyi bagi kita, kalau saya kasih contoh, misalnya kita menegur anak-anak kita, ya bisa, itu hak kita. Namun jangan di balik itu kita mengutuk atau macam-macam, berarti itu menjadi dosa. Jadi Tuhan memberikan anak-anak kepada kita dan memberi tanggung jawab untuk kita menasihati, bukan untuk mengutuk. Jadi itu ya mungkin agak salah. Jadi itu bisa juga membawa kita ke dalam maut, karena kita salah menerima atau menjalankan tugas kita sebagai orang tua, apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada anak kita itu. Bukan tujuan Tuhan kita selalu mengutuk, tapi bukan seperti itu, tapi malah kita mengutuk. Tuhan sendiri tidak mau mengutuk, jadi kita karena kemarahan kita mau mengutuk. Nah, itu yang dikatakannya di sini, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya dalam perkataan kita, dalam keluarga terutama, kepada anak-anak kita, berarti kita tidak melakukan dosa. Bisa marah, tapi kita tidak melakukan dosa mengutuk, atau mungkin membanding-bandingkan dengan orang lain, dan melemahkan anak itu, sehingga dia itu terlihat drop dan bisa dikatakan trauma, ya. Jadi itu menjadi orang yang belum mengenal atau yang belum lahir dari Allah. Karena kita yang sudah lahir dari Allah, kita sudah mengerti. Jadi kita membimbing anak-anak kita atau
memberi nasihat kepada keluarga kita, tapi jangan sampai membawa dosa, mengutuk, menghakimi, dan lain-lain. Sehingga yang lahir dari Allah itu, sehingga dari kita mengerti kebenaran itu, bisa melindungi kita. Dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Berarti artinya karena dosa itu adalah suatu senjata si jahat atau suatu puluh dia, ibarat puluh dia, kalau memang itu ya untuk menangkap burung ya. Tidak ada yang menjadi ikatan kita untuk si jahat itu mau menindas kita atau mengintimidasi kita. Karena dosa itu adalah itu dasar si jahat untuk masuk ke dalam diri kita. Tetapi karena kita sudah mengerti bahwa itu termasuk dosa dan itu suatu ikatan si jahat, kita tidak melakukannya. Ketika kita lalai, segera minta ampun. Sehingga itu bisa melindungi kita dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Apalagi bisa dia masuk, menjamah pun berarti dia tidak bisa masuk. Berarti kita yang lahir saat ini dari kebenaran firman Tuhan yang sudah mengerti, kita tidak boleh dijamah, tidak bisa dijamah oleh si jahat. Karena kita sudah melindungi kita, mempersiapkan perlengkapan kita dari kebenaran firman Tuhan, dan kita berhasil mengalahkan yang dikatakan dosa. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita diingatkan bahwa kita yang berasal dari Allah, kita mengetahui bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Secara yang terlihat, dunia ini secara manusia jasmani berada di bawah mungkin ya, dalam satu-satu negara, satu-satu desa, berada di bawah pimpinan kepala desa, pemimpinan mungkin camat, bupati, dan presiden ya. Itu secara jasmani. Tapi secara roh, dunia ini semua ada di bawah kuasa si jahat. Ada dalam pengendalian si jahat. Nah, makanya dikatakan akan, tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Karena begitu besar kasih Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajarkan kita bagaimana nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai malaikat terang, bagaimana yang dikatakan ular beludak, bagaimana yang dikatakan dengan hamba-hamba dunia. Dia sudah mengajari kita dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mendapat pengertian. Sehingga kita bisa membedakan apakah ini roh yang berasal dari Tuhan atau roh yang berasal dari dunia. Jadi kita tahu. Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita. Itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai umatnya, sebagai kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Maaf ya Bapak Ibu, memang saya tidak ada persiapan, baru habis makan ini Bapak Ibu. Saya nonton, ini ngos-ngosan ya, saya masuk ini ngos-ngosan. Saya pikir tadi hanya sebagai pendengar ya di live, saya mengikuti diam-diam, saya mengamati karena lagi sementara makan ya, baru habis makan. Saya lihat Bu Canti Rente telepon di WhatsApp. Saya salah pencet lagi karena saking gugupnya saya salah pencet. Saya tidak terima, saya tolak teleponnya. Salah pencet Bapak Ibu karena gugup ya, saya aduh ini jaringan mati. Gimana ini, jangan-jangan mati lampu ya di rumah Bapak Yahweh, atau ada jaringan yang tidak sinkron ya dengan frekuensi pada saat ini, ataukah mati lampu. Jadi saya buru-buru ini Bapak Ibu ya, keringatan buru-buru Bapak Ibu ya, saya cepat-cepat ganti baju ya. Tapi puji nama Tuhan tidak mengurangi rasa hormat, karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pakai untuk melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Baik waktu kita siap atau tidak siap, harus tetap kita siap. Itulah prajurit Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa
memiliki hati terbeban untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, situasi apapun kita harus siap. Padahal banyak loh di sini. Saya lihat banyak Tuhan di sini yang bisa menggantikan khotbah. Ada Om Alim, Pak Josi, ada Bucan Lorina, malaikat-malaikat Tuhan semua ya. Bucan Kristian semua yang percaya cahaya ya. Bucan Bonsur Instu, malaikat Triana, Bucan Ayu. Semuanya punya talenta, ada talenta di situ. Jadi jangan dikubur, jangan diam-diam Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita ingin mengetahui karunia di dalam diri sesama kita, di dalam diri malaikat Tuhan itu, maju mereka, kasih maju Bapak Ibu. Jangan cuma sebagai pendengar terus ya. Banyak karunia-karunia yang ada terkandung di dalam diri Bapak Ibu. Ada sebagai penafsir mimpi, penterjemah, ada sebagai pengajar, ada sebagai pelayanan doa, kesembuhan. Harus Bapak Ibu melangkah dengan keyakinan dan iman tentunya ya di dada. Jadi eh, banyak Bapak Ibu di sini. Jangan menunggu mempelai terus. Mempelai ini sebosan orang lihat. Sedikit-sedikit tampil, sedikit-sedikit live. Ada itu Saudari Eva Ben. Semuanya bisa Bapak Ibu. Di sini ini cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng Bapak Ibu ya. Jangan cuma duduk, diam, doa, selesai duduk, diam, doa, tidak bersaksi, diam terus. Apa yang Bapak Ibu harapkan di dalam hidup ini sebenarnya? Terus di dalam doa Bapak Ibu minta, Tuhan berikanlah saya karunia Tuhan. Karunia minimal 5 Tuhan. Tuhan so kasih. Saya sudah kasih, aku sudah berikan kepadamu 2. Tetapi kau cuma hanya duduk, diam, doa, dan tersenyum. Gimana tuh? Karunia itu bisa bagaimana bisa berjalan kalau Bapak Ibu cuma duduk, diam, tersenyum. Ya, kalau sudah lama-lama juga dengar khotbah mengantuk. Duduk, diam, tertidur. Bukan cuma tubuh yang tertidur, roh juga tertidur. Yang timbul apa? Keangkuhan hati lagi. Merasa diri paling benar. So cilaka itu Bapak Ibu, cilaka. Cilaka 13 Bapak Ibu. Saya ini jujur saja Bapak Ibu, lemah tubuh. Ya, satu lemah tubuh. Saya masih dalam proses istirahat. Tapi roh itu pingin menyampaikan segala sesuatu. Akhirnya tubuh saya yang lemah ini dikalahkan oleh roh saya yang kuat. Akhirnya tubuh saya ini walaupun sudah lemah, sangat lemah-lemahnya, Bapak Ibu, roh itu mengalahkan tubuh saya yang lemah. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Tubuh saya ini lemah. Saya bilang saya tidak sanggup. 1-2 jam. Ternyata roh itu ngomong terus sampai 2-3 jam. Akhirnya tutup live saya terkapar Bapak Ibu. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Berikanlah saya kemampuan Tuhan. Untuk melawan kelemahan tubuh saya ini. Nah kalau tubuh roh kita ini kuat Bapak Ibu. Tubuh jasmani kita yang lemah ini bisa mengangkat, bisa menjadi kuat, diangkat oleh tubuh roh kita ini. Walaupun tubuh kita jasmani ini lemah, sakit dan tak berdaya Bapak Ibu, akan tetapi tubuh roh ini sangat kuat kan, berapi-api. Nah tubuh roh kita ini yang memberikan kita kekuatan, kelegaan, sukacita, kekuatan yang baru. Entah saya itu kalau melayani Tuhan, saya merasa saya ini ada punya kekuatan dari mana Bapak Ibu. Saya merasa kuat, saya merasa tidak sakit, saya merasa happy kalau saya melayani Tuhan ya. Saya ini merasa seperti saya ini tidak ada apa-apa di dalam gangguan, di dalam tubuh jasmani saya ini. Tetapi apabila saya tidak bersaksi, saya tidak melayani Tuhan, kelemahan tubuh saya itu kembali. Kembali Bapak Ibu. Saya menjadi lemah, saya menjadi drop, dan kalau Bapak Ibu mau seandainya Bapak Ibu saya kondisikan Bapak Ibu itu sebagai dokter, ya. Bapak Ibu dokter bertanya kepada saya, Bu Fei sakit di mana? Saya mau tunjuk sakit di sini, sakit di sini lagi sakit, ini lagi sakit. Semua so sakit Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jadi dokter pusing. Ibu ini sebenarnya sakit apa? Semuanya Pak.
Bu, semuanya saya sakit. Tapi karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan yang menganugerahkan kepada saya kekuatan yang di luar tanpa batas itu, ketika saya melayani Tuhan, saya diberikan kemampuan ekstra. Itu yang saya tidak bisa dipikirkan oleh logika saya sendiri pun saya tidak masuk di dalam pikiran saya. Ya, itu yang tidak masuk di logika Bapak Ibu. Saya juga mau berpikir-pikir, tidak bisa juga. Tidak bisa juga pikiran saya sampai. Ya, karena kekuatannya dari Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba. Turunnya secara tiba-tiba sehingga saya merasakan kekuatan yang baru. Saya merasa tidak sakit. Ketika saya melangkah Bapak Ibu, ketika saya melangkah di dalam pelayanan live misalkan, atau saya bersaksi, ketika saya belum melangkah ke area melayani, saya masih merasakan sakit. Bapak Ibu tanya, sakit di mana, Bu? Sini, Pak. Aduh, pegel hidung sakit. Ini nyut-nyut, Pak. Ibu Feby minum obat. Tidak. Hanya berdoa, minum air putih, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Saya istirahat pun tidak bisa istirahat. Kayak mau pecah ini kepala, Bapak Ibu. Karena ya peperangan, frekuensi kan. Naik frekuensi. Banyak tantangan, banyak peperangan di alam roh terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, ini yang kita harus tahu, ketahui anak-anak Tuhan. Iman tanpa melangkah adalah sia-sia. Melangkah, kita baru melihat iman itu dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan disingkapkan kepada kita, anak-anaknya. Melangkah. Melangkah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu melangkah atau Bapak Ibu sudah tidak tahu itu arti melangkah? Melangkah ke depan, bukan undur ke belakang ya. Bukan seperti undur-undur. Undur ke belakang, melangkah itu ke depan. Melangkah dulu, baru Bapak lihat di situ ada penyertaan kuasa Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan harus tahu ini. Melangkah dulu dengan iman, dengan penuh keberanian. Di situ Tuhan siapkan mujizatnya, kuasanya, roh keberanian, roh banyak mulu. Bapak Ibu tahu itu roh banyak mulu. Jangan Bapak Ibu cuma banyak mulu waktu gosip. Bagosip orang banyak mulu. Giliran bersaksi menyampaikan firman gagap. Salam. Sampai subuh dia bilang salam. Ada damai sukacita saudara. Jadi gagap. Jadi gagap Bapak Ibu. Pas mau melayani Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pencipta semesta alam. Mengapa engkau memilih hambamu ini yang gagap berbicara, yang tidak tahu berkata-kata. Tuhan bilang, kau kalau bagosip orang, lancar. Lancar mulutmu. Kalau bakasnya jatuh orang, lancar. Kalau melayani aku, gagap. Gagap berbicara. Ya Tuhan, gemetar lutut saya ketika saya ditunjuk untuk berdoa. Tak mampu satupun kata-kata keluar dari mulut saya. Anak Tuhan apaan itu Bapak Ibu? Engkau mau jadi anak Tuhan atau anak setan? Bilang saja, terus terang. Kita berterus terang ya Bapak Ibu. Mau jadi anak Tuhan atau anak setan? Bapak Ibu, tadi Bapak Yahweh, karena saya gugup lupa Bapak Ibu ya, Bapak Yahweh, roh Bapak Yahweh, Pak Iman Lahago II mengambil apa ya, dari firman Tuhan, dari apa Bapak Ibu? Bisa konfirmasi salah satunya? Dari Yohanes, kami dari Yohanes 5. 5 ayat 17 sampai 21. Yohanes 5, Pertama Yohanes 5 ayat 17 sampai 21. Oh, 1 Yohanes ya, ayat 5. Iya, 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 17 dan seterusnya. Ayat 17. Oh ini. Tidak mengurangi rasa hormat. Saya Bapak Ibu, saya melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan yang diberitakan bunyinya seperti ini. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap dosa yang lahir dari Allah tidak berbuat
tidak berbuat dosa. Jadi yang lahir daripada Allah itu adalah tidak berbuat dosa, karena itu dilahirkan kembali oleh roh. Tetapi yang dilahirkan oleh darah dan daging itulah dosa ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada saat ini bukankah kita berada di zaman Baal? Pada saat ini banyak penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah pohon, batu, hewan-hewan, angin, seluruh ciptaan Tuhan, matahari, bulan, pagan, ya, pangan, semuanya mereka sembah. Itu adalah penyembah-penyembah Baal, berhala di mata Tuhan. Cium-cium patung, ya, cium-cium segala macam apa yang dicium. Dia cium istri orang, cium suami orang. Bukankah kita ini berada di zaman yang edan? Di zaman yang serba edan, saudara. Nanti sadar, oh ternyata suami orang. Maaf ya Pak, nanti sadar istrinya orang. Saya hilap. Inilah zaman edan, zaman berhala di mana yang disanjung, yang ditinggikan bukanlah Tuhan, tetapi berhala. Berhala-berhala, patung-patung buatan manusia. Emas, harta, keegoisan, kesombongan diri, itu yang diagungkan. Hati-hati dengan kesombongan diri, pengagungan kepada diri sendiri, ya. Hati-hati. Karena setan jatuh bukan karena kerendahan hati, dia jatuh karena kesombongan hati, kesombongan diri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu orang bilang sudah diangka-angka setinggi langit, jangan sombong. Jangan lupa diri. Orang bilang lupa daratan. Ya, di dalam 3 pasukan ini, pasukan Bapak Yahweh, pasukan elit, ya, dari 1 pasukan terpecah menjadi 3. Ada gada, ada besi. Kalau Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu punya iman yang excellent, 1, punya ketakwaan, ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, tidak apa-apa membuat grup baru. Kalau Bapak Ibu sudah tidak senang, sudah tidak sepaham, sepikir, atau Bapak Ibu sudah merasa, wow, saya kuat di dalam Tuhan, saya bisa membuat satu pasukan yang betul-betul melayani Tuhan, it's okay. Tidak apa-apa, tapi jangan melenceng. Jangan pernah menyerang kedaulatan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Aduh, ini gangguan, ini salah satu gangguan ini dari roh-roh dunia ini. Ini si Dori dengan si Dora ini. Tunggu, saya mau keluarkan, maaf banyak ya Bapak Ibu ya. Tunggu, saya mau keluarkan dulu ini dua gangguan ini dari puji Tuhan, haleluya. Jadi banyak gangguan Bapak Ibu ya, maaf banyak ya. Maaf banyak gangguan Bapak Ibu ya. Tapi kita oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan, kita dipercayakan pelayanan bagi kita. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu ingin membuat grup baru, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Buat admin yang baru, grup yang baru, kan semakin banyak grup-grup itu, semakin Bapak Ibu memenangkan jiwa, bertanggung jawab. Jangan menyesatkan orang ya. Buat grup baru untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencuri kemuliaan Tuhan, cahaya yang ada di tubuh, mau itu pedang panjang 2 meter, 3 meter, itu hilang nanti. Hilang nanti dari kamera, Bapak Ibu kembali ke nol seperti pompa bensin. Sudah ada contohnya? Bapak Ibu sudah lihat dengan jelas bagaimana kejatuhan malaikat Tuhan, hilang gelap, memudar tak berdaya. Dan harus kembali ke nol, harus bangkit kalau punya semangat juang yang tinggi dia akan bangkit. Kalau tidak, ngedrop selama-lamanya. Nah, itulah perjuangan kita di dalam darah dan daging. Jangan sampai jatuh, peliharalah kekudusan dan kebenaran hidup. Di sini kalau menyangkut keberadaan roh, semakin banyak sel-sel doa, sel-sel grup dari pasukan 77 Bapak Surgawi, ya. Kan semakin banyak pasukan kan, Bapak Ibu itu bertanggung jawab. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, sekali-sekali undang Bapak Yahweh, Pangeran Ilahi. Kalau saya Bapak Ibu sudah terlalu capek. Nanti saya kalau tiba-tiba urgen begini baru saya muncul. Ya Bapak Ibu, terlalu lelah saya Bapak Ibu ya. Ingin sekali saya istirahat. Dan juga orang kan sudah bosan melihat. Sedikit-sedikit muncul Ibu Fei. Sedikit-sedikit lagi muncul dia. Kalau tidak di TikTok, di Facebook. Kalau tidak, di YouTube. So bosan kita orang melihat di pemuka worowiri. Di 3 plafon ini. Jadi, Bapak Ibu harus jadi seperti saya dong. Saya kan contoh, background. Jadi Bapak Ibu juga harus bosan dong. Orang lihat mukanya Bapak Ibu muncul terus. Di Facebook, di TikTok, sampai puluhan kali orang bagikan. Terus kalau 10-an kali orang bagikan, siap-siap saja dapat hina. Drama tinjau, lubang hidung 2, gigi, mata, leher, semuanya drama hina. Salah satu manusia itu gitu loh, manusia logika itu gitu. Jadi kalau jadi saksi Tuhan, ya hamba Tuhan ilahi, Bapak Ibu siap-siap dihina. Jangan Bapak Ibu mau harapkan pujian, Jangan Bapak Ibu mau harapkan pujian. Yang diharapkan itu hinaan, sayang. Tunggu dunia itu menilai kita, ya. Dia nilai dari segi fisik. Hidungmu ada 2 atau 3 lubang. Terus gigi, mata, leher. Leher apa? Jerapah atau kuda nil atau leher apa? Semuanya dinilai, ya. Itu saya sudah makan semuanya itu ya. Jadi, tapi terlebih dahulu sebelum saya kan sudah Tuhan Yesus Kristus itu memberikan contoh. Sudah Tuhan Yesus itu yang terlebih dahulu dihina, dicaci maki, ditampar, bahkan dihakimi, dibunuh, taat, setia sampai mati. Nah, Bapak Ibu harus seperti itu. Taat, setia sampai mati. Bapak Ibu belum ada sampai di tahap itu kan? Karena Bapak Ibu masih hidup semua ini kan? Yang ada di live, yang menonton kan masih hidup semua, belum mati. Harus taat, setia, sampai mati walaupun banyak fitnaan, cacian, makian, penganiayaan. Karena mengikut Tuhan itu bukan senang-senang saja. Kita ini diproses oleh Tuhan langsung. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi prajuritnya yang tangguh, yang suci, yang kudus, yang benar-benar mengenal Tuhan. Nah, bagaimana cara manusia darah dan daging ini untuk bisa mengenal Tuhan? Ya, prosesnya apa? Salib. Salib itu apa? Jalan penderitaan. Hanya itu satu-satunya proses yang datangnya daripada Tuhan untuk kita mengenal dengan baik dan benar siapakah sosok pribadi itu, Tuhan itu. Bukan hanya teori saja yang kita baca dan kita pintar berteori, bukan. Tetapi yang Tuhan mau kita jadi pelaku firman Tuhan, praktek. Praktek hidup kita yang Tuhan mau. Bukan teori tong kosong bunyi nyaring.
Ya bukan, praktek kehidupan. Bagaimana kita bertutur kata, memberkati orang, bagaimana kita mendoakan orang, melayani orang tanpa membeda-bedakan. Apakah orang itu susah, apakah itu orang itu kaya. Nah, kita jangan mengikuti tren-tren hamba-hamba dunia yang melayani Tuhan, melayani jemaat, pilih-pilih. Orang kaya dilayani seperti raja dan ratu. Orang susah mana mereka mau layani. Mau mati di rumah sakit, tidak ada dijenguk-jenguk. Sampai napas satu-satu, tidak ada dijenguk-jenguk. Hanya mau melayani orang kaya. Itu hamba dunia. Hamba dunia, karena ada yang mereka harapkan. Kalau mereka melayani orang kaya, mereka bisa mendapatkan kepingan emas, mendapatkan amplop yang tebal. Nah, seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kita hamba ilahi, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan. Kita memiliki hati hamba yang tidak membeda-bedakan antara orang susah dan orang kaya. Karena di mata Tuhan semua orang itu sama. Dan Tuhan lebih memprioritaskan orang-orang susah. Dan Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang miskin di bumi. Karena kamulah yang memiliki kerajaan Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan itu punya hati di orang-orang miskin. Kamu melayani orang susah. Tuhan bilang, kamu melayani aku, memberikan aku minum saja, aku akan memberkati kamu. Kamu memberikan aku makan. Ketika aku dingin, aku kelaparan, kehausan, kamu memberikan aku minum, selimut, pakaian ketika pada saat itu. Siapa aku itu? Aku itu adalah mereka orang-orang susah. Itu adalah bait ilahi yang hidup. Gereja yang hidup yang harus dilayani. Mengapa saya dari dulu, misi saya di dalam darah daging, mendirikan gereja Tuhan. Tapi bukan itu gereja Tuhan yang sesungguhnya Tuhan katakan. Kamu bawa berkat-berkat itu ke tong-tong sampah. Kamu bawa berkat-berkat daripadaku itu ke pinggiran jalan, emperan jalan, orang-orang yang tidur di emperan jalan, di tong-tong sampah, yang jam 9 malam lagi mengais makanan sisa di tong sampah, untuk dia makan, untuk dia bawa kepada anak-anaknya. Untuk makan dari sisa tong-tong sampah yang dibuang oleh orang-orang kaya. Siapa mereka? Lazarus. Bekalah sedikit saudara untuk melihat kerajaan surga ada di hatimu. Banyak orang-orang dunia mendirikan gereja gedung yang mewah. Gereja gedung bangunan yang mewah, menghabiskan uang miliar, bahkan triliun. Dan memegahkan diri, inilah pelayananku. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau adalah kau melayani orang-orang susah yang ada di pinggiran jalan. Itu adalah gereja yang sesungguhnya. Itu adalah bait ilahi yang sesungguhnya yang engkau harus layani. Kau harus memberikan mereka makanan, baik makanan jasmani ataupun makanan rohani bagi mereka. Dan tidak mungkin juga mereka menerima makanan rohani apabila perut mereka menangis untuk meminta makan. Tidak akan mungkin, Bapak Ibu. Makanya pelayanan Tuhan dari 2000 tahun yang lalu adalah memberi makan orang, makan jasmani dan makanan rohani. Beribu-ribu orang mengikutinya. Tetapi hanya sebatas follower saja mereka. Bukan sebagai pengikut sejati, saudara. Adakah saudara di dalam zaman ini memiliki hati Tuhan yang melayani sesamamu manusia dan memberi mereka makanan, baik jasmani maupun rohani. Dan tidak memperhitungkan jam terbang pelayanan Anda. Karena semua itu akan dinilai oleh Tuhan pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan bagi kita ini. Karena tulisan ini ditulis oleh roh pengilhaman Roh Kudus. Kita harus menyikapinya dengan hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas mengikuti Tuhan sebagai pengikut Tuhan sejati, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya adalah bait ilahi gereja yang kudus. Itu yang kita harus layani adalah mereka yang berada di bawah kolong jembatan. Mereka yang berada di tong-tong sampah.
Mereka yang berada di emperan-emperan tokomu, di emperan-emperan rumahmu. Jangan engkau menutup mata, saudara. Siapa tahu itu malaikat Tuhan yang menyamar untuk menguji hatimu. Apakah engkau memiliki kasih atau tidak selama engkau hidup di dunia ini. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan bertanya, masih adakah kasih di muka bumi ini? Masih adakah iman yang tersisa di muka bumi ini? Ataukah hati manusia ini sudah tumpul oleh keangkuhan mereka, sudah tumpul oleh karena kesombongan diri masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku di mata Tuhan, janganlah kita dianggap oleh Tuhan sebagai penjahat. Jangan sampai merasa diri kita di dunia ini hidup sebagai orang yang baik, tetapi di mata Tuhan sesungguhnya kita adalah jahat. Karena di depan kita ada seorang pengemis. Di depan kita ada seorang peminta-minta untuk meminta makanan. Sepiring nasi. Dan kita menutup mata. Tidak ada kepekaan sama sekali lagi di hati kita. Tidak ada lagi getaran kasih di hati kita. Yang ada hanyalah keangkuhan, kesombongan diri, meninggikan diri. Dan keegoisan diri. Saudaraku, mari kita ambil cermin masing-masing. Kita bercermin hati kita. Apakah hati kita ini sudah berpadanan dengan firman Tuhan ataukah belum? Adakah cinta Tuhan telah menggetarkan hati kita manusia ini di muka bumi ini dengan belas kasihan, pengampunan, kasih, dan cinta? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, dan dosa-dosa ini memang tidak kelihatan. Dia tersembunyi dan teratur apik di hati kita. Dan hanya diri kita sendirilah yang tahu dosa-dosa apakah yang telah kita perbuat semasa kita menjadi manusia yang lama, yang hidup di dalam darah dan daging ini. Untuk itu Bapak Ibu, segala dosa-dosa, kedagingan, hidup kita yang lama, kita buang Bapak Ibu. Selama kita masih hidup di dalam kegelapan, kita tidak akan pernah melihat cahaya kuasa Tuhan. Sekalipun kebenaran itu telah terpampang nyata di depan kita, pastilah kita akan menolaknya. Karena apa? Dosa. Dosa yang begitu besar, yang tersusun rapi di dalam hati kita ini, yang tak seorang pun yang tahu, kecuali Dia, Tuhan, Sang Agung Pencipta alam semesta ini. Mari Bapak Ibu, kita bertobat sungguh-sungguh di dalam pandangan Tuhan, supaya kita tidak dianggap sebagai penjahat. Baiklah kita, memang kita sebagai penjahat, penyamun, pemberontak di hadapan Tuhan. Itu dahulu. Dahulu kita Barabas. Dahulu kita mungkin Yudas. Dahulu juga kita mungkin Petrus, Thomas. Itu dahulu. Tapi setelah kita bertobat, hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ditarik daripada kegelapan dunia ini. Ditarik kepada terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib dan berkuasa itu. Dan kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan itu. Apakah kita masih senang dengan dosa? Anda cross-check diri Anda sendiri. Apakah Anda masih doyan berbuat dosa? Kalau Anda masih doyan berbuat dosa, berarti Anda masih ada di dalam lingkaran setan kegelapan itu. Tetapi kalau Anda sudah membenci dosa, dan Anda muak terhadap dosa, yang sering yang Anda lakukan dalam kehidupan lama Anda, di dalam darah dan kedagingan Anda, maka Anda posisinya yakin dan percaya 1000%. Anda dan saya sudah berada di dalam terangnya yang ajaib. Ada amin Bapak Ibu? Praise the Lord. Bapak Ibu hanya perlu 2 pengetesan dalam diri Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu sampai sekarang masih doyan suka melakukan dosa? Apakah saya masih suka melakukan dosa? Di tempat-tempat yang gelap? Di tempat-tempat yang tersembunyi? Tidak ada orang satupun yang tahu? Aman. Tak ada CCTV Bang. Mbak, tak ada.
aman di sini. Apakah Bapak Ibu masih suka melakukan hal-hal seperti itu? Saya yakin dan percaya, dan Bapak Ibu juga yakin dan percaya, berarti Bapak Ibu masih suka hidup dalam kegelapan dan ada dalam cengkraman kegelapan dosa, Lucifer itu sendiri. Tapi jika Bapak Ibu benci terhadap dosa itu, Bapak Ibu tak mau melakukan dosa itu yang oleh darah dan daging ini sangat bangga. Bapak Ibu bisa bedakan, darah dan daging ini sangat bangga melakukan dosa. Wow, saya bangga. Saya suka dan saya menikmatinya. Itu berarti Bapak Ibu ada dalam cengkraman dosa, dalam kuasa kegelapan tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan dosa, jijik dan benci terhadap dosa, itu berarti Bapak Ibu telah keluar daripada lingkaran setan itu, daripada kuasa kegelapan itu, karena kuasa Tuhan yang terangnya ajaib telah menarik Bapak Ibu dari kuasa kegelapan itu, ditariknya Bapak Ibu kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Itu karena kuasa firman Bapak Ibu. Haleluya. Kita seharusnya anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah hidup berkuasa kekal selama-lamanya. Dan dia sanggup menarik semua manusia yang dikasihinya, dicintainya. Dari kegelapan dosa itu, dipindahkannya kita, ditariknya kita kepada kuasa terangnya yang ajaib. Sehingga dosa tidak menguasai kita lagi. Dan kita tidak berada di bawah hukum dosa dan di bawah hukum kutuk dan Taurat. Tuhan Yesus sendiri yang telah memerdekakan kita. Bukankah kita sudah merdeka secara jasmani 80 tahun? Tetapi apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh telah merasa merdeka? Belum, bukan? Bapak Ibu masih merasa tertekan. Tertekan oleh apa? Sistem Dajjal, sistem setan. Karena apa? Setan yang menguasai dunia ini dengan sistemnya. Tetapi Tuhan lebih berkuasa menguasai bumi, surga dan neraka. Bapak Ibu pilih mana? Pilih Tuhan atau pilih setan? Setan hanya menguasai bumi ini. Bumi ini sama dengan neraka. Tapi Tuhan menguasai surga, bumi, neraka. Ya saya pilih Tuhan dong. Ogah saya pilih setan. Setan hanya membawa kita ke dalam api. Tapi Tuhan membawa kita kepada surganya yang kudus. Hidup berkemenangan. Janjinya ya dan amin. Kerajaannya kudus, turun-temurun. Ya kalau Bapak Ibu mau mengikuti sistem setan, sistem Dajjal itu hanya sementara saja. Bapak Ibu hidup sampai berapa? 80 tahun, paling tinggi 100 tahun, atau 105 tahun, so pegang tongkat. Tapi ketika mati, masuk api, masuk sistem api neraka. Ya tentu kita manusia enggak suka kan masuk neraka. Siapa yang cita-citanya ingin masuk neraka? Bapak Ibu ada dari kecil sampai besar, dewasa, sampai opa oma. Cita-cita saya ditanya, apa cita-citamu nak, bu, bapak? Pingin masuk neraka. Tidak ada, bukan? Semuanya kita ingin masuk surga. Tapi bagaimana? Kita mau jalan ke surga itu, kita kenali dulu siapa pemilik surga itu. Kita kenali dulu aturan-aturannya. Kita kenali dulu sistem surga itu seperti apa. Jangan main asal masuk, asal serobot. Itu nanti Tuhan bilang apa? Kau sebagai pencuri. Sebagai apa? Penyamun, penjahat. Kalau tidak masuk melalui pintu, loncat lewat jendela, itu namanya apa? Penjahat, bukan? Pencuri. Ya harus masuk melalui pintu. Kalau ingin masuk dalam kerajaan surga, kenali dong pemilik surga itu siapa. Ya, firman itu sendiri yang berkuasa. Alpha dan Omega, King of the Kings. Haleluya. Ya dia pemilik surga, neraka. Kalau dia mau turun ke bumi, ke neraka pun, suka-sukanya Tuhan. Ada kan lagunya toh? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kapan dia mau turun ke bumi kek? Kapan dia mau naik ke surga? Turun. Suka-sukanya kan. Dia punya surga, punya bumi, punya neraka. Lah manusia komplain. Kenapa ya? Jangan ini penjasatin. Belum tentu kau yang sudah tersesat. Manusia kan
memakai logika itu seperti itu. Mereka tersesat, disesatkan, dan saling menyesatkan. Itu kesukaan manusia ya. Karena apa manusia itu? Abu nawas, papan dusta, munafik, suka bikin dosa. Darah dan daging kan? Kesukaannya itu saudara. Beda sama manusia roh. Manusia roh itu suka berpuasa, baca firman, menyenangkan hati Tuhan, mencari Tuhan, biar semua gantung-gantung begini. Iya Tuhan, iya, komen lagi, tidur lagi. Oh kaget lagi. Oh iya Tuhan, haleluya, praise the Lord, haleluya, amin. Dalam hati, kapan ini Tuhan ini habis berbicara ya? Jadi itu manusia di dalam darah dan daging. Lemah, tertidur. Makanya Tuhan bilang, tidak sanggup kau berjaga-jaga denganku sampai subuh, sampai pagi. Haleluya. Itu harus mematikan kedagingan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Terus, kalau mencari Tuhan harus ada kerendahan hati, kebenaran, kekudusan hati. Itu yang paling penting saudaraku ya. Agar saudara tidak tersesat dan disesatkan. Dan mengenai ini dosa-dosa yang diampuni, dosa yang tidak terampuni, menghujat pekerjaan Tuhan, menghujat pekerjaan roh Tuhan, roh kudus di muka bumi ini, yang berkata-kata pekerjaan Tuhan dihujat. Ya itu tidak terampuni Bapak Ibu ya. Itu tinggal kedaulatan Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah menegaskan, ya dan amin, dosa yang tidak terampuni apa? Menghujat pekerjaan Tuhan, Roh Kudus, Roh Alfa, dan Omega itu sendiri. Tuhan bilang, kamu boleh menghina, kamu boleh menghujat tubuhku, tapi jangan rohku, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Ya, dan yang bekerja pada akhir zaman ini adalah Roh Alfa dan Omega itu sendiri, Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi masalahnya ini apa? Adakah Roh Kudusmu di hatimu? Itu saja yang jadi pertanyaan. Apakah ada Roh Kudus di hati Bapak Ibu atau roh setan? Itu yang harus kita renungkan. Dan marilah kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini dan seterusnya. Di dalam diri saya ini, apakah ada Roh Kudus atau roh setan? Haleluya. Kalau ada Roh Kudus, tentu buah-buahnya sangat manis. Kalau ada roh setan, buah-buahnya sangat asam, busu lagi. So asam busu lagi. Tidak jadi berkat. Yang ada apa? Jadi batu sandungan. Mempermalukan nama Tuhan. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu mereka harus diproses itu. Orang-orang seperti itu harus diproses, menjalani proses kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk memproses setiap anak-anaknya. Ya dan amin ya, biarlah firman Tuhan ini menerangi hati kita, dan hati kita ini harus kita jaga dengan baik. Dengan penuh segala kewaspadaan. Jangan biarkan setan merasuki hatimu. Jangan biarkan setan mengambil alih hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan yang kekal, saudara. Ada amin? Amin, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, 25 kali, haleluya. Amin, mempelai. Bukan main, kencang betul ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tadi kira juga mempelai tak angka ya. Haleluya, harus begitu Bapak Ibu ya. Kencang-kencang sekali. Amin, haleluya. Iya, kala itu toa ya. DP bunyi kala itu toa, DP keras ya. Ria Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Jadi seperti itu, harus semangat ya. Ikut Tuhan itu harus semangat. Harus semangat, harus berjuang. Tidak boleh loyo, tidak boleh patah semangat. Terus bersaksi, kobarkan api pelayananmu. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada dirimu, layanilah sesamamu dengan kasih, dengan hati yang tulus, dan ada buah-buah roh yang menyertai pelayananmu.
Karena roh kita ini datangnya daripada Tuhan, kita memiliki hati Tuhan, untuk itu kita melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas muka bumi ini. Kuasa Tuhan dinyatakan di seluruh samudra jagat raya muka bumi ini. Dan kemuliaan Tuhan terlihat jelas oleh setiap mata manusia yang merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah diri umat manusia seutuhnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah segala kuasa, cinta, kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita anak-anaknya. Dan kebenaran Tuhan dinyatakan bagi mereka yang masih tertutup mata hati mereka. Mata jasmani mereka masih tertutup oleh karena keangkuhan diri mereka. Oleh karena kebebalan hati mereka. Dan oleh karena kesombongan-kesombongan diri manusia sehingga mereka tidak terbuka mata hati mereka untuk melihat jalan kebenaran Tuhan, untuk melihat benar-benar bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Biarlah selubung-selubung mata di hati mereka, di mata mereka, boleh disingkapkan kebenaran Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Kitab Wahyu sudah dijalani, kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai pada saat ini. Kita sudah berada di Taman Edennya Tuhan, sehingga kita dilihat oleh mata manusia. Kita adalah manusia-manusia percaya, yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, dan yang dirahmati oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Kiranya renungan singkat pada malam hari ini menjadi renungan malam yang sangat indah di dalam hati kita. Dan biarlah hati kita yang kering, yang gersang, yang penuh batu-batu, yang penuh dengan onak duri dan segala macam yang ada di dalam hati kita. Tuhan yang membersihkan dengan kuasa-Nya sehingga ruang-ruang di hati kita menjadi bersih, menjadi indah di dalam pandangannya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, manusia yang berdosa dan hina ini, buta tuli lagi pula telanjang. Terangi pikiran kami, hati kami terus-menerus dengan pewahyuan yang datang daripada Tuhan, Sang Sumber cahaya, kemuliaan, berkat itu sendiri. Sumber keselamatan yang abadi. Haleluya, haleluya. Hamba menutup pemberitaan firman Tuhan ini, tetapi kuasa firman Tuhan berbicara terus kepada kami di dalam hati nurani kami yang baik dan benar, yang suci dan kudus di hadapan mata Tuhan. Biarlah kami manusia yang berdosa ini boleh bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan boleh menghampiri Tuhan dengan penuh keberanian hati. Karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada di dalam diri kami ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach Elohim, firman Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang telah menerangi hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.